Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Sabian dengan NPM 2320502096 dari Rombel 3. Saat ini saya akan membacakan presentasi yang berjudul Analisis Proses Produksi Rem Tromol. Yang pertama, pengertian dan fungsi komponen pada rem tromol. Rem tromol merupakan sistem pengereman yang menggunakan berbagai komponen untuk menciptakan gesekan, memperlambat atau menghentikan putaran roda kendaraan. Backing plate adalah elemen penopang utama yang menahan gaya pengereman. Silinder roda berfungsi menggerakkan sepatu rem dengan tekanan hidrolis. Sepatu rem dan kampas bekerja sama untuk menciptakan gesekan terhadap permukaan tromol. Drum rem berfungsi sebagai media gesekan yang menyerap energi kinetik menjadi panas. Return spring mengembalikan posisi sepatu rem setelah pengereman selesai. Komponen lainnya seperti brake shoe holder, adjuster, parking brake lever, dan parking brake cable melengkapi mekanisme pengereman pada kendaraan. Selanjutnya, material yang digunakan. Material yang digunakan untuk komponen dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mekanis dan thermal. Backing plate dibuat dari baja paduan karena ketahanannya terhadap tekanan dan deformasi. Silinder roda menggunakan besi cor pada bodi dan baja untuk piston. Sepatu rem menggunakan baja karbon rendah, sedangkan kampas rem dibuat dari bahan friksi seperti serat keramik atau komposit. Drum rem biasanya terbuat dari besi cor atau baja paduan untuk daya tahan terhadap gesekan dan panas. Return spring menggunakan baja karbon tinggi dengan sifat elastis yang baik. Material untuk brake shoe holder, adjuster, dan parking brake lever dan kabel rem parkir juga disesuaikan untuk daya tahan yang tinggi terhadap kawasan dan korosi. Selanjutnya, proses produksi backing plate. Backing plate dibuat dari baja karbon rendah hingga sedang, dipilih karena mudah dibentuk, memiliki kekuatan mekanis yang cukup. Proses dimulai dengan memotong lembaran baja sesuai desain, kemudian dilanjutkan dengan metode stamping atau deep drawing untuk membentuk struktur dasar. Setelah pembentukan, dilakukan perlakuan panas seperti annealing untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan material terhadap kekuatan material. Tahap terakhir adalah pelapisan menggunakan electroplating atau powder coating untuk mencegah korosi dan meningkatkan daya tahan. Yang kedua, proses produksi silinder roda. Silinder roda terdiri dari bodi, piston, dan seal. Bodi silinder dibuat menggunakan proses pengecoran atau casting tergantung pada materialnya. Setelah casting, permukaan bodi diproses dengan machining untuk mencapai dimensi yang presisi. Piston dibuat melalui proses forging atau machining dengan pelapisan krom untuk meningkatkan daya tahan. Seal diproduksi dari karet sintesis melalui proses molding. Setelah semua komponen selesai dibuat, dilakukan perakitan dan pengujian tekanan hidrolis untuk memastikan tidak ada kebocoran. Yang ketiga, proses produksi sepatu rem dan kampas. Sepatu rem dibuat dari baja karbon rendah yang dipotong dan dibentuk melalui stamping atau deep drawing. Material friksi untuk kampas rem dicetak terpisah menggunakan tekanan tinggi, kemudian dipasang ke sepatu rem dengan perekat tahan panas atau paku keling.
Proses akhir melibatkan pengujian kualitas untuk memastikan kekuatan mekanis terhadap tekanan dan koefisien gesek kampas rem. Yang keempat, proses produksi drum rem. Drum rem dibuat dari besi cor atau baja paduan melalui proses pengecoran seperti sand casting atau permanent mold casting. Setelah logam mengeras, drum diproses dengan permesinan untuk mencapai dimensi presisi. Permukaan dalam drum yang berinteraksi dengan kampas rem dihaluskan melalui grinding. Drum rem juga menjalani perlakuan panas untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap deformasi, diikuti dengan pelapisan untuk melindungi dari korosi. Selanjutnya, yang kelima, proses produksi return spring. Return spring dibuat dari baja pegas melalui proses cold winding, di mana baja digulung menjadi bentuk pegas dengan mesin otomatis. Setelah pembentukan, pegas menjalani perlakuan panas seperti quenching dan tempering untuk meningkatkan elastisitas ketahanan terhadap kelelahan. Pegas dilapisi dengan seng atau bahan pelindung lainnya untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Yang keenam, proses produksi brake shoe holder. Brake shoe holder dibuat dari baja karbon rendah atau besi cor melalui stamping. Setelah terbentuk, beberapa bagian disatukan dengan pengelasan atau riveting. Komponen ini menjalani perlakuan panas untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan material. Kemudian dilapisi dengan galvanizing atau powder coating untuk melindungi dari korosi. Proses akhir melibatkan pengujian dimensi, kekuatan, dan ketahanan material. Proses produksi brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster dibuat dari baja paduan melalui stamping atau forging. Setelah terbentuk, bagian-bagian seperti skrup dan mekanisme pengunci dirakit dengan teliti. Produk jadi diuji untuk memastikan mekanisme penyesuaian bekerja dengan baik, terutama dalam kondisi operasional ekstrim. Yang kedelapan, proses produksi parking brake lever. Parking brake lever dibuat dari baja karbon rendah atau paduan aluminium. Proses pembentukannya menggunakan metode stamping atau forging, diikuti dengan pelakuan panas untuk meningkatkan kekuatan mekanis. Komponen ini dilapisi dengan galvanizing atau powder coating untuk mencegah korosi. Pengujian dimensi, kekuatan tarik, dan ketahanan terhadap keausan dilakukan sebelum produk siap digunakan. Yang terakhir, proses produksi parking brake cable. Parking brake cable dibuat dari kawat baja tahan karat yang dipotong dan dipintal menjadi kabel fleksibel namun kuat. Kabel dilapisi dengan PVC atau nilon untuk melindungi dari aus dan korosi. Setelah pemasangan fitting, kabel diuji ketahanannya terhadap gaya tarik, korosi, dan kinerja mekanis dalam berbagai kondisi. Kesimpulan, proses produksi komponen rem tromol melibatkan penggunaan material yang dipilih secara teliti untuk memastikan kekuatan daya tahan dan keandalannya. Setiap proses produksi dilakukan dengan teknologi presisi dan pengujian ketat untuk memenuhi standar keselamatan dan performa tinggi kendaraan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.